Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan video makalah kami yang berjudul Sumber Ilmu Pengetahuan Ontologi dalam Perspektif Islam dan Barat. Kenalkan, nama saya Lutfi Hamzaki dari kelompok 3. Nah, sini saya akan membahas tentang materi sumber ilmu pengetahuan ontologi dalam perspektif Islam dan Barat. Dalam materi ini yaitu mengarah kepada materi filsafat, di mana pengertian filsafat adalah dari bahasa Yunani, berasal dari kata philo dan sophia. Philo yang artinya mencintai, sophia yang artinya kebijaksanaan. Dalam artinya yaitu mencintai kebijaksanaan. Jika kita mengarah kepada pengertian secara keseluruhan, materi filsafat adalah materi yang mengandalkan pikiran kita tentang logika-logika yang tidak bisa dinalar oleh manusia. Nah, itu adalah salah satu dari sekian banyak pengertian filsafat. Dalam materi ini ada suatu kata yang merujuk kepada filsafat, yaitu kata ontologi. Kata ontologi yaitu cabang ilmu filsafat yang membahas tentang eksistensi, sifat, dan hubungan antar sesama satu sama lain. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kepada konsep waktu. Bagaimana kita memandang waktu itu disebut ontologi. Ketika seseorang memandang waktu itu adalah waktu yang penting, maka dia akan senantiasa mengatur jadwalnya agar kehidupan sehari-harinya tertutur secara waktu. Nah, jika ada seseorang yang tidak peduli dengan waktu, mungkin dia akan bermalas-malasan dan tidak punya jadwal terhadap waktu itu sendiri. Nah, itu adalah konsep singkat dari pengertian ontologi dan contoh ontologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Nasrul Ali Ramadhani. Nah, dalam materi kali ini saya akan menjelaskan yaitu dari hakikat ilmu pengetahuan. Nah, dalam bab ini itu membahas tentang luasnya ilmu, klasifikasi dan hierarki ilmu, hukum kausalitas, sifat ilmu pengetahuan, dan beberapa aliran filsafat ontologi. Nah, ontologi adalah bagian filsafat yang membahas hakikat, realitas, atau hakikat yang ada, termasuk hakikat ilmu pengetahuan sebagai sebuah realitas. Ada 3 macam realitas yang menjadi objek pemikiran filsafat, yaitu fisik atau kosmos, yang kedua manusia atau anthropos, dan yang ketiga yaitu theos atau Tuhan. Nah, pemikiran mengenai alam fisik menimbulkan filsafat alam dan filsafat alam atau kosmologi. Pembahasan mengenai manusia menimbulkan filsafat manusia atau antropologi filsafat, dan pembahasan mengenai Tuhan menimbulkan filsafat ketuhanan atau teologi. Filsafat alam misalnya dipersoalkan apakah alam ini pada hakikatnya satu atau monistik atau banyak, yaitu pluralistik. Yang kedua yaitu klasifikasi dan hierarki ilmu pengetahuan. Said Husin Nasr dalam kata pengantarnya untuk buku Usman Bakar, Hierarki Ilmu, mengatakan bahwa kekacauan yang mewarnai kurikulum pendidikan modern di kebanyakan negara Islam sekarang ini ialah hilangnya visi hierarkis terhadap pengetahuan yang seperti dijumpai dalam sistem pendidikan Islam tradisional. Menurut Aristoteles, mengklasifikasi ilmu sebagai alat dan ilmu sebagai tujuan. Ilmu sebagai alat ialah logika, sedangkan ilmu sebagai tujuan dibagi dalam dua bagian besar, yaitu ilmu teoretis yang meliputi fisika, matematika, dan metafisika. Yang kedua yaitu ilmu praktis yang meliputi etika, ekonomi, dan politik. Sedangkan menurut Ibnu Sina juga membagi ilmu seperti klasifikasi Aristoteles. Yang pertama yaitu ilmu teoritis
yang meliputi fisika, matematika, metafisika, dan ilmu universal. Yang kedua yaitu ilmu praktis yang meliputi etika, ekonomi, politik, dan syariah. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam video ini, baik dari kata atau pengucapannya. Saya yang bernama Lutfi Lamuzaki dan teman saya Nasrul Ali Ramadhani. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.